Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat. Kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru. Tetap fokus, konsentrasi, karena materi ini butuh fokus ya. Oke, kita akan bahas tentang apa? Nah, kita akan bahas tentang kodok dan kodar. Kodok dan kodar ini merupakan salah satu rukun iman. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang terakhir itu adalah iman kepada kodok dan kodar. Kita akan bahas di sini apa sih arti daripada kodok dan juga kodar. Kemudian juga macam-macam atau bagian-bagian dan juga contoh daripada kodok dan kodar. Kemudian hikmah meyakini kodok dan kodar. Juga perilaku apa saja yang mencerminkan bahwasanya kita ini iman terhadap kodok dan kodar. Oke, teman-teman, kita akan bahas yang pertama arti atau pengertian daripada kodok dan kodar. Sebenarnya kata atau kalimat kodok dan kodar ini bukan kata yang asing ya, terutama bagi umat Islam. Sering dengar misalnya kadang-kadang ada orang sakit meninggal, ada yang mengucapkan qadarullah. Ya. Kodok dan kodar ini merupakan rukun iman yang keenam. Jadi sebagai umat muslim kita seyogyanya dan harus mengimani terhadap kodok dan kodar, karena memang ada satu hadis, barang siapa yang tidak ridho terhadap kodok dan kodarku Allah dalam hadis qudsi, maka hendaknya ia mencari Tuhan selain aku, kata Allah. Kodok dan kodar ini merupakan dua perkara yang memang saling berhubungan sebenarnya, nggak bisa dipisahkan. Nah, kodar itu diartikan ketentuan Allah yang sedang atau telah terjadi. Sedangkan kodok adalah ketetapan atau ketentuan Allah, yaitu sebelum Allah menciptakan makhluknya. Ya. Jadi keduanya saling berkaitan. Jadi sebelum makhluk diciptakan itu sudah ada ketentuannya. Nah, tapi ketika sudah diciptakan itu ada kodarnya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi hubungan antara kodok dan kodar ini seperti rencana dan juga perbuatan. Jadi kodoknya itu adalah berupa rencana, kemudian kodarnya itu seperti perbuatan. Terus apa sih dimaksud iman kepada kodok dan kodar? Iman kepada kodok dan kodar itu artinya kita yakin dengan sepenuh hati bahwasanya semua yang terjadi atas makhluk ini merupakan ketentuan, ketetapan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada yang lahir hari Senin, hari Selasa, tanggal 15 tahun sekian di daerah tertentu, Padang, Sumatera, Jawa dan lain sebagainya, atau lahir dari ayah bernama Andi dan ibu bernama Nani dan lain sebagainya, itu juga merupakan kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini arti daripada kodok dan kodar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa contoh daripada kodok. Yang pertama, bahwasanya Allah menetapkan setiap makhluk pasti mati. Iya, memang sebelum diciptakan makhluk, Allah pasti menetapkan bahwasanya makhluk itu nanti akan mati, karena kullu man 'alaiha fan. Ya, semua yang ada di alam semesta ini
tidak akan kekal, semuanya akan sirna. Kemudian juga Allah menetapkan makhluknya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian juga Allah menetapkan kelahiran makhluk, ya, kapan, tanggalnya, di mana. Nah, itu juga merupakan contoh kodok. Kemudian Allah menetapkan matahari terbit pagi hari, bulan dan bintang nampak pada malam hari. Nah, ini beberapa contoh daripada kodonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qadar, ya, qadar sering kita dengar, memang udah takdir, ya, takdir. Nah, itu qadaro, atau juga bisa disebut dengan takdir. Jadi takdir ini ada dua macamnya. Ada yang disebut dengan takdir mubram dan juga ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Apa sih yang dimaksud dengan takdir mubram? Takdir mubram ini ketentuan Allah yang pasti terjadi, tetapi dia tidak dapat dirubah. Ya. Jadi sedangkan takdir mu'allaq ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan terjadi, tetapi masih ada kemungkinan bisa dirubah dengan jalan usaha atau ikhtiar dan juga berdoa. Ya. Karena memang ada ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Untuk lebih jelasnya kita akan simak contoh-contoh daripada takdir mubram ataupun takdir mu'allaq. Nah, ini ada contoh takdir mubram. Yang pertama, kematian semua makhluk. Kematian semua makhluk merupakan takdir mubram karena ini tidak dapat dirubah. Kemudian kelahiran bayi laki ataupun perempuan. Atau juga kejadian seseorang lahir ke dunia. Ya, ada yang normal, ada yang lahir siang, malam, dan lain sebagainya. Kemudian juga matahari terbit di timur dan munculnya hanya setelah pagi sampai siang dan terbenam pada sore hari. Ataupun contoh berikutnya bahwasanya bulan dan bintang itu lebih nampak jelas pada malam hari. Nah, ini beberapa contoh daripada takdir mubram, yaitu ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Jadi semua makhluk pasti mati. Bayi ada yang laki-laki dan perempuan. Nah. Yang berikutnya contoh takdir mu'allaq. Apa itu mu'allaq? Yaitu takdir yang bisa dirubah dengan jalan usaha atau ikhtiar dan juga doa. Nah, ini contohnya orang yang bodoh bisa jadi pintar. Dengan cara apa? Dia rajin belajar. Ya, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang miskin bisa menjadi kaya. Nah, ini juga termasuk takdir mu'allaq karena banyak juga orang yang awalnya miskin, dia usaha berdoa, lama-lama bisa menjadi berkecukupan. Kemudian melakukan antisipasi bencana. Bencana alam memang pasti terjadi, tetapi kita sebagai manusia bisa melakukan antisipasi. Nah, ini juga termasuk contoh daripada takdir mubram. Kemudian mengurangi kematian karena virus dengan vaksin atau imunisasi. Ya. Seperti yang kita alami ini pada masa Covid ini, banyak orang meninggal ya karena virus corona atau Covid. Nah, ini
pemerintah juga melakukan vaksin atau imunisasi. Nah, ini juga merupakan takdir mubrom, yaitu eh, bisa dirubah atau minimal dikurangi. Nah, itu tadi beberapa contoh daripada takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Nah, sekarang kita lihat apa sih fadilah atau manfaat atau hikmah mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama, hidup kita menjadi tenang. Kenapa? Karena kita nggak banyak mikir ya keburukan yang akan datang, keburukan yang menimpa kita. Kenapa sih qada dan qadar ini Allah sembunyikan? Ini salah satunya agar kita bisa hidup tenang, nggak was-was. Coba kita bayangkan, misalnya kita ditetapkan mati tanggal sekian, kita sudah tahu, wah, itu biasanya wah akan takut tuh, nah, gitu kan. Kemudian yang kedua, berprasangka baik. Ya, orang yang beriman kepada qada dan qadar itu nantinya dia akan berprasangka baik. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada musibah ataupun kegagalan-kegagalan yang menimpanya, dia yakin bahwasanya ini adalah merupakan rencana atau ketetapan Allah yang lebih baik buat dirinya, ya. Jadi itu. Nah, ini beberapa hikmah mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai pembahasan tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman silakan nanti dibaca lagi di buku paketnya tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil iktibar atau pelajaran daripada mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.